Shalom, selamat pagi bro and sis. Salam jumpa dalam acara Coffee Morning with God. Tema kita hari ini adalah Gudang Hatiku. Renungan kita ambil sama-sama dari Kitab Mazmur bab 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Para sister yang terkasih, kita yel-yel dulu ya. Young women, wow, wonderfully made, yes we are. Para sister yang terkasih, sudah nonton belum film Spider-Man yang terbaru yang berjudul No Way Home? Wah, untuk yang sudah nonton pasti ingat satu scene ini, satu potong sequel dalam sequel itu, di mana Spider-Man 1, 2, dan 3 itu bertemu, kemudian ketiganya ternyata berkisah dan memiliki kesamaan cerita, di mana Spider-Man 1 dan Spider-Man 3 hatinya begitu remuk, hatinya begitu hancur, jiwanya begitu kecewa karena paman dan bibinya harus meninggal di tangan orang yang jahat. Sedangkan Spider-Man yang kedua hatinya juga begitu remuk dan patah hati karena dia gagal menyelamatkan kekasihnya yang akhirnya harus juga meninggal. Nah, respon yang dipilih oleh si Spider-Man ini, di mana Spider-Man 1 kemudian mencoba membalas dendam, dan Spider-Man yang ketiga dengan amarahnya sempat ingin membunuh orang yang membunuh bibinya, dan Spider-Man 2 respon terhadap kekecewaan di dalam hatinya, patah hatinya itu dia menjadi menyalahkan dirinya dan seterusnya. Semuanya itu adalah keputusan. Di camp kita sudah sama-sama belajar bahwa hati kita ini memiliki gudang perbendaharaan. Sehingga kalau hati kita ini gudangnya diisi dengan hal-hal yang benar, maka responnya berupa pikiran, perkataan, dan sikap kita juga adalah hal-hal yang benar. Tetapi kalau gudang hati kita ini terisi dengan hal-hal yang tidak benar, isinya amarah, isinya dendam, isinya kekecewaan, isinya benci, maka itu pun yang akan keluar atau terpancar dalam bentuk respon baik perkataan maupun tindakan. Kalau kita sudah mengetahui tentang hal itu, maka kita perlu ingat firman Tuhan hari ini bahwa kita punya Tuhan yang selalu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya, dan kita isi gudang hati kita dengan hal-hal yang baru dan hal-hal yang benar. Kita format hati kita, gudang hati kita ini kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kelakuan kita, dan juga menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga apa? Apa yang terisi di dalam hati kita bukan lagi amarah, bukan lagi kebencian, bukan lagi dendam, sehingga kita tidak menghasilkan respon-respon yang keliru. Para sister yang terkasih, saya pun dulu pernah memiliki respon yang keliru. Pada saat saya kehilangan papa saya, itu adalah satu pukulan yang luar biasa, karena saya dekat sekali dengan papa saya. Waktu itu saya kecewa sama Tuhan, saya kecewa dengan keadaan, dan saya sempat memutuskan untuk sudah ndak usah ke gereja, toh Tuhan juga ambil papa saya. Belum selesai kekecewaan saya, ketambahan mama saya juga harus pergi menyusul papa, tidak sampai setahun dari papa saya meninggal. Dan itu membuat saya semakin kecewa lagi, dan respon saya keliru. Respon saya waktu itu adalah memilih untuk apa saya terus hidup, untuk apa saya di dunia ini, toh juga
papa mama juga sudah tidak ada. Apa yang mau saya tunjukkan, apa yang mau saya kejar, kepada siapa saya mau menunjukkan. Waktu itu sempat respon-respon saya salah. Dan kemudian saya diingatkan oleh satu firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu terus yang terngiang-ngiang di dalam hati saya, dan itu yang akhirnya membuat saya bisa melihat bahwa semua yang Tuhan rancangkan itu pasti yang terbaik. Semua yang Tuhan berikan ke saya itu pasti adalah rancangan yang menyelamatkan. Dan saya juga percaya firman Tuhan hari ini juga meneguhkan kembali bahwa Tuhan selalu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak kepingin saya hilang, Tuhan kepingin saya kembali ke gereja, Tuhan kepingin saya kembali menjadi anak kesayangannya. Walaupun mungkin berat, tapi Tuhan selalu ada untuk saya yang mengalami patah hati dan remuk jiwa. Dan pada saat gudang hati saya terus saya isi dengan firman Tuhan, saya kembali dengar lagu-lagu pujian, saya kembali menyanyi untuk Tuhan, saya kembali dengar firman Tuhan, terus saya isi gudang hati saya dengan hal-hal yang benar. Akhirnya saya boleh kembali mensyukuri bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup saya, tetap memberi saya karunia kehidupan, dan bahkan sampai sekarang saya boleh tetap ada, tetap hidup, tetap sehat, tetap dipeliharanya dengan kasih sukacita yang luar biasa. Para sister yang terkasih, keputusan kita untuk mengisi gudang hati kita dengan hal-hal yang benar, dan juga keputusan kita untuk menunjukkan respon yang benar ada di tangan kita. Saat kita sudah tahu kebenaran, saya percaya kita akan terus mau mengisi gudang hati kita dengan hal-hal yang benar, sehingga respon kita akan benar dan Tuhan kita akan tersenyum melihat kita anak-anaknya betul-betul memiliki hati yang bersih. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherds. CFM, for His glory. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.